Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا أن يضحي ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار. Segala puji bagi Allah yang menyuruh kita untuk melatih berkurban, dan kita bersalawat kepada manusia terbaik menjadi guru kita di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahabatihi wa man jahada fi sabilihi hatta yaumil qiyamah. Wa ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin, kalau kita melihat sejarah kurban dalam Al-Quran, khususnya yang diperagakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Allah mengatakan inna haza lahuwal bala'ul mubin, sungguh menyembelih itu, kurban itu adalah bala, ujian dan cobaan bagi kita. Kalau Nabi Ibrahim diuji dan dicoba itu dengan diperintahkan menyembelih anaknya satu-satunya, yakni Ismail alaihissalam, yang menurut tafsir Imam Al-Qurtubi dan juga tafsir Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya, beliau dari Mesir. Umurnya Nabi Ibrahim waktu itu sudah 99 tahun, belum mendapatkan keturunan, dan beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, berikanlah, titipkanlah kepada aku anak yang soleh. Itu tidak kurang dari 50 tahun beliau berdoa dari usia pernikahannya. Lama sudah menikah, tidak ada keturunan, sebagai bentuk juga ujian dan cobaan. Begitu diberikan keturunan, anak satu-satunya yang diharapkan. Bahkan di dalam surah Ibrahim itu, Nabi Ibrahim juga berkata, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail, saya bersyukur kepada engkau ya Allah karena di usia tuaku baru engkau berikan anak. Ibrahim mengakui, sudah, saya bersyukur karena di usia tuaku engkau berikan anak. Tapi begitu diberikan anak, dari perjuangan 99 tahun, 50 tahun berdoa baru muncul. Ternyata Allah mengatakan, potong anakmu itu untuk menguji keimananmu. Apa kau cinta sama anakmu atau cinta kepada saya? Maka dia panggil anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, dalam surah As-Saffat, nak, saya melihat dalam mimpiku harus menyembelih lehermu. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak kalau saya memotong lehermu? Ini dialog Pak, bukan dongeng. Dia badikan bukan dalam hadis, tapi dia badikan langsung di kitab resmi, kitab yang paling mulia, Al-Quran, untuk kita belajar merenungkan Quran. Ibrahim memanggil anaknya untuk tanya
Meskipun Ibrahim itu bisa melakukan tanpa tanya anaknya, tapi ini istilahnya Pak, map pasti tahu. Map pakai tahu lawan anaknya saja dihormati lebih-lebih orang lain. Itulah Nabi Ibrahim. Dia hormati anaknya begitu tinggi meskipun urusan syariat. Sebelum urusan syariat tidak perlu musyawarah. Tapi begitu Nabi Ibrahim menyangkut ibadah yang berkaitan dengan anaknya, dia tanya, "Fanzul maza tara?" Bagaimana pendapatmu? Renungkan kalau saya menyembelih lehermu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata anaknya, "Ya abati, wahai bapakku yang baik." Sudah mau dipotong anaknya Pak, sudah mau dipotong lehernya, tetap dia keluar kata-kata yang berkata, "Ya abati, wahai bapakku yang baik, yang mulia dan terhormat. If'al, kerjakan kalau itu maunya Allah. Ma tu'mar, apa saja yang diperintahkan ayah atas syariat ini, meskipun itu menyembelih leherku. Satajiduni, semoga ayah akan melihat aku Ismail, insyaallah dengan izin Allah, minas sabirin, golongan orang-orang yang bisa bersabar." Ini Quran Pak yang kita baca terus, yang jadikan panduan hidup kita. Mari kita belajar kepada sosok yang kita baca tiap hari dalam solat. Kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Semoga doa tercurah kepada manusia pejuang yang bernama Ibrahim. Kita tanya diri kita Pak, ketika bertanya belajar kepada Ibrahim, semangat Ibrahim itu adakah dalam diri kita hari ini? Tidak usah dipotong anak tak yang satu-satunya, bahkan lebih dari satu juga tidak usah. Bahkan bagaimanapun anak tak nakalnya anak tak, tidak usah didaftar di panitia masjid. Cukup kata Allah, "Inna a'tainakal kautsar." Kami berikan nikmat yang banyak kepadamu. Kalau begitu, fasholli li rabbika wanhar. Atas nikmat itu bersyukurlah dengan fisikmu, kau sujud di hadapan Allah dengan salat. Salat maghrib ini Pak kita lakukan tadi, bukti sujud kita adalah bukti bersyukur kepada Allah SWT. Artinya Pak, betapa Allah murka dan marah kepada orang sehat bisa ke masjid kuat, tapi dia membiasakan salat sendiri di rumahnya. Masjid Pak itu bukti sujud, bukti syukur kita di hadapan Allah, bersyukur. Kemudian wanhar dan berkurbanlah, itu menunjukkan berkurban itu Pak bukti bersyukur. Lawannya syukur adalah kufur. Karena itu pada pengajian kita yang lalu, ini hukum berkurban. Kalau Abu Hanifah Pak mengatakan wajib. Kalau dia mampu maka dia wajib. Nah, itu dipakai ayat ini. Jadi Abu Hanifah mewajibkan bersama dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajib hukumnya. Meskipun ini yang dipakai hadis. Dan hadis ini yang kita insyaallah akan bahas. Man kana lahu sa'ah, siapa memiliki kekuasaan, kemampuan berkurban, walam yudahi, lalu dia tidak berkurban, kata Imam Abu Hanifah, fala, memahami hadis ini, fala yakrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Artinya siapa memiliki kemampuan berkurban tidak mau berkurban, kata Nabi, sekali tidak usah juga pergi salat. Karena perintahnya sama. Perintah sama, yakni perintah salat kurban, salat kurban. Yang perintahkan salat Allah, yang perintahkan berkurban juga Allah. Kalau kita terima salatnya, ya sekali tidak usah juga kalau kita tolak berkurbannya, sekali tidak usah juga salat. Itu yang dipahami dari hadis ini. Siapa yang memiliki kemampuan berkurban, lalu dia tidak mau berkurban, maka tidak usah dia pergi salat. Jangan dia mendekat di tempat salat kami. Dan kata Imam Abu Hanifah, tidak mungkin ancaman begini kalau bukan ancaman yang sifatnya wajib. Tidak mungkin dia ancam keras kalau bukan hukum wajib.
kita hargai ini Pak, karena sebagian juga ulama mengatakan ya, dalam memahami hadis ini, wahai manusia, sesungguhnya ahli bait, kepala keluarga Pak yang diwajibkan. Tidak semua anggota keluarga yang diwajibkan, satu keluarga, satu yang wajib. Satu yang wajib. Jadi ayyuhan nas inna ala ahli bait fi kulli amin adha. Setiap tahun Pak, bukan ganti-ganti. Bukan ganti-ganti. Ya, yang masih hidup tahun itu, yang punya keluarga, satu keluarga, satu yang berkorban. Itu aslinya. Satu keluarga, satu yang berkorban. Ya, meskipun tidak dibatasi nanti hewan kurbannya 1 ekor, bisa 10 ekor, bisa 50 ekor, bisa 100 ekor. Sebagaimana Nabi 100 ekor atas nama keluarga Nabi, atas nama keluarga Rasulullah 100 ekor. Jadi aslinya itu Pak, berkurban itu hitungan ekor, bukan hitungan berkongsi. Meskipun secara syariat itu boleh dalam keadaan darurat ya, terutama yang tidak sanggup beli satu dan sendiri.